Selamat datang di obrolan-obrolan Arek Semolowaru. Jumpa lagi dengan postingan-postingan. Kali ini kita akan melihat beberapa hal. Oh, sebelumnya ini saya bunyikan dulu. Jadi bukan promosi ya. Ini adalah jam yang saya beli dengan harga murah banget ya. Ini Rp86.000 karena saya pengennya jam. Saking pengennya pakai jam ini beli merek Cungkoan. Ini beli 68.500 yang menurut saya fungsional. Salah satunya adalah Anda bisa melihat ini adalah countdown untuk menunjukkan bahwa obrolan saya ataupun postingan saya ataupun video saya sudah 6 menit bosku, makanya segera harus diakhiri. Ini sangat membantu sekali. Masalah tahan air apa tidak? Tidak bos. Dibuat cebok juga kemarin keisi air bos, jadi nggak masuk. Tapi ini sudah sangat membuat saya itu untuk ya, alhamdulillah bisa pakai jam ya. Dan kali ini kita akan melihat abadahlan ya, abadahlan yang menurut saya itu masuk ya nasihatnya. Kita dengar bersama kalimatnya bosku. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman bahwa salah satu ciri orang mau maju itu mudah move on. Jadi saya tidak pernah misalnya sampai nangis, tidak pernah. Saya sedih, tidak pernah. Apalagi misalnya sampai mau gantung diri, nangis saja nggak pernah. Saya langsung apa yang harus dilakukan yang lalu. Nah kemudian yang menulis namanya wartawan, dan saya nggak pernah tugas jadi wartawan istana sehingga nggak bisa menulis Pak BY, nggak bisa. Yang bisa saya ya menulis apa yang saya ini penulis buku 4 seri mengenai Pak BY yang laris sekali. Ya, Insya Allah ya. Pak Dahlan Iskan luar biasa. Pak Dahlan Iskan ini memang tadi motivasinya memang bagus sekali. Orang yang mau maju itu mudah move on, dia gak gampang kepikiran, bangkit lagi move on. Kalaupun salah ya berikutnya ini apa yang harus dilakukan. Dan saya seneng ya, saya cukup takjub ya, terutama tulisan-tulisan beliau itu yang renyah ya. Kemudian terakhir itu banyak saya juga ngikuti di website beliau thisway.id tentang tulisan-tulisan tentang perspektif beliau tentang beberapa hal. Misalkan kalau kemarin itu ramai masalah debat nasab ya, ngomongin nasab lebih penting daripada nasib saat ini. Beliau bilang begitu. Ada debat yang harusnya diuji ilmiah antara orang Probolinggo dengan perwakilan dari Banten dan sebagainya, itu menarik. Dan juga ada juga misalkan, tapi gini, menulisnya Pak Dahlan itu cukup membuat saya takjub ya, karena bagi saya menulis pakai jempol untuk di HP itu begitu menyakitkan ya, tapi tidak buat Pak Dahlan ya. Ada salah satu bukunya itu beliau selesaikan dengan menulis di HP pakai 2 jempol. Itu ada bukunya, cuma saya lupa bukunya apa. Di pengantarnya itu ditulis bahwa bukunya itu diselesaikan dengan menulis tiap hari pakai smartphone menggunakan 2 jempol seperti ini. Edan-edanan itu ya. Bagi saya kalau seumpama menulis pakai jempol itu painful Pak, nggak masuk pol. Itu duka lara ya, duka lara sekali. Kemarin juga ada tentang bahasan yang saya baru tahu ya dari Pak Dahlan juga ya. Namanya adalah, sebentar saya lihatnya supaya nggak salah ya. Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy ini adalah nominee dari Partai Republik saat ini. USA ini kan mau pemilihan presiden dan cukup ketat ya. Salah satunya kemarin yang memenangkan perdebatan itu adalah keturunan India, jadi orang keturunan India, warga negara Amerika keturunan India, namanya Vivek Ramaswamy. Kita lihat dulu aja Vivek Ramaswamy ini bagaimana, coba ya. Ini ya saya setting dulu di OBS-nya supaya bisa kelihatan agak lebar begitu ya. Kita lihat ya, ya seperti inilah ya. Oke, seperti ini kira-kira. Kita lihat saja sebentar ya. Oke, nah kita lihat bersama-sama. Jadi saya menggunakan OBS untuk apa? Untuk review seperti ini, seperti yang Anda lihat sekarang ini ya. Kita lihat bersama Vivek Ramaswamy.
Oke, kayaknya ini adalah bahasa Inggris yang bagi saya juga harus ini ya, mungkin buka kamus untuk memahami itu. Tapi begini bos, lu desktop audionya saya matiin ya. Aduh, kayaknya nggak kedengaran ini. Tapi begini, dari Vivek Ramaswamy itu saya sendiri ya belajar tentang ambisi. Orang Amerika itu kan senang dengan ambisius. Ambisius itu adalah motivasi manusia supaya lebih maju begitu ya. Jadi supaya lebih maju ini harus ambisius ya. Kalau nggak ambisius ya nggak masuk gitu ya. Sama juga keturunan India yang satu ini, Vivek Ramaswamy ini begitu ambisius untuk menjadi presiden Amerika Serikat lewat Partai Republik, mungkin mengejar presiden termuda di Amerika ya. Keturunan India ini menarik sekali bagaimana Amerika itu yang ada dua kutub ya, Republikan sama Demokrat. Yang satu itu harus wah murni Amerika gitu. Yang satu itu lebih heterogen ya, itu lebih ya mengakomodasi liberalisme ya. Yang satu agak konservatif begitu. Kita melihat bagaimana orang Amerika disuguhkan pada nomini keturunan India Vivek Ramaswamy.